bentar. Ih. Satu, 2, 3. Halo semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini kita akan belajar tentang Cisco Routing. Nah, di Cisco Routing ini ada 8 modul. Nah, kita akan membahas tentang modul 1 terlebih dahulu, yaitu routing statik. Nah, apa sih pengertian dari routing itu? Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut dengan router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, selanjutnya ada goals routing atau tujuan dari routing itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu 1. Menentukan jalur terbaik atau paling efisien untuk mengirim data. Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga, itu menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir itu menjaga kestabilan jaringan dalam sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Oke, selanjutnya itu ada protokol routing. Nah, di protokol routing ini ada 3 teman-teman ya. Ada 3. Yang pertama itu static routing. Nah, yang kedua itu dynamic routing. Dan yang ketiga itu default routing. Nah, kita akan membahas tentang static routing terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan static routing, kita akan mengenal dulu apa itu static routing, dynamic routing, dan juga default routing. Nah, untuk static routing ini adalah routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Nah, untuk dynamic routing itu routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol router dinamis. Nah, router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, untuk yang ketiga ini adalah default routing atau sebuah metode routing di mana semua paket itu tidak memiliki rute spesifik untuk diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut dengan default gateway. Nah, di sini kita akan membahas tentang static routing. Nah, apa sih static routing itu? Yaitu adalah routing statik adalah metode routing di mana administrator jaringan menentukan jalur secara manual dan dimasukkannya ke dalam tabel routing router. Nah, router mengikuti jalur yang telah dikonfigurasi tersebut dan tidak mengubahnya kecuali jika dikonfigurasikan ulang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke Cisco Packet Tracer untuk konfigurasi atau contoh konfigurasinya. Let's go. Nah, kita sudah masuk di Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan menyediakan 2 buah router dan juga 2 buah PC. Nah, setelah kita menyiapkan 2 buah router dan juga 2 buah PC, selanjutnya kita akan menghubungkan ya teman-teman. Nah, setelah digabungkan, kita akan memberikan IP terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini itu IP untuk GIG 0/1. Nah, setelah kita menyiapkan IP, nah ini IP untuk GIG 0/1 dan ini untuk IP sebelahnya yaitu GIG 0/1 juga. Nah, di atas ini adalah untuk IP GIG 0/0. Lalu di sini itu IP untuk setiap PC. Nah, kenapa di sini ada IP untuk GIG 01 dan GIG 0/0? Nah, ini atau IP ini disebut dengan IP jalur. Nah, apa sih IP jalur itu? IP jalur itu
Kalau bahasa dari akunya atau penjelasan singkat dari akunya itu seperti nama jalan. Nah, ini kan routing itu adalah menentukan jalur terbaik. Nah, kita ini di sini memakai jalur atau IP jalur itu sebagai nama dari jalan. Misalkan nih, aku mau ke Bandung. Nah, di Bandung itu misalkan aku mau ngirim paket ke Bandung. Nah, si paket itu kan tidak langsung ada di Bandung ya, tapi dia harus melewati jalan ini, jalan A, B, C gitu. Nah, sama seperti ini, paket juga tidak akan bisa langsung terkirim ke klien atau ke PC selanjutnya. Tapi dia harus melewati rute dulu terlebih dahulu. Nah, IP jalur ini perannya adalah untuk sebagai nama dari rute itu ya, teman-teman. Begitulah penjelasan singkat dari akunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah memberi IP jalur dan juga IP pada PC. Selanjutnya kita akan konfigurasi, teman-teman. Kita masuk ke router 1. Nah, lalu setelah ini kita masuk ke mode CLI. Nah, di sini kita tulis no. Nah, setelah ini kita tuliskan enable sebagai perintah, lalu config terminal. Nah, setelah config terminal kita akan interface range. Nah, di sini interface range-nya itu G0/0 sampai 1 ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, interface range 0/1, kita enter, lalu kita interface kembali. Nah, setelah interface di sini kita pilih 0/0 terlebih dahulu. Nah, 0/0 ini kita enter, lalu di sini no shutdown supaya si merah-merah ininya tuh berubah menjadi hijau ya, teman-teman, nantinya. Nah, setelah ini kita tuliskan IP address. Nah, IP address mana nih yang dimasukkan? Yang ini apa yang ini? Nah, seperti tadi ini di sini udah ada G0/0, itu kita maknanya memakai GIG 0/0, yaitu IP jalurnya ya, teman-teman. 10.10.10.1. Nah, kita masukkan subnet max-nya yaitu /30. Nah, dikarenakan /30 itu belakangnya 252, jadi kita di sini tulis 252. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter itu kita akan konfigurasi pada GIG 0/1-nya ya, teman-teman. Kita interface terlebih dahulu. G0/1. Nah, kita jangan lupa no shutdown lagi ya, teman-teman. Nah, setelah no shutdown kita masukkan IP address. Nah, baru kali ini kita memakai IP address di sini ya, yang GIG 0/1. Yang nantinya GIG 0/1 ini itu berperan sebagai default gateway ya, teman-teman. Jangan lupa masukkan subnet max-nya. Nah, kalau sudah ya, teman-teman, ini kan kita sudah dikonfigurasi di router 1 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 2 dan kita melakukan hal yang sama. Mulai dari enable, config terminal, lalu nanti interface sesuai tadi. Kalau di sini itu IP jalurnya itu kan 10.1. Nah, kalau di sini 10.2 dan di sini juga beda ya IP-nya. Kita menyesuaikan aja, namun caranya tetap sama ya, teman-teman.
Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat bahwa di sini juga hampir sama. Bukan hampir sama sih, tapi memang sama konfigurasinya. Mulai dari kita interface range, terus interface per GIG-nya gitu ya. Di sini GIG 0, di no shutdown, lalu kita masukkan IP jalur, lalu get 0/1 di no shutdown, lalu kita memasukkan IP yang nantinya berperan sebagai default gateway. Nah, kita bisa melihat nih, kan tadi kita lagi ngebahas static routing atau alamat yang dimasukkan secara manual. Nah, di sini kita bisa lihat apakah statiknya itu sudah nyala atau belum ya teman-teman dengan perintah the show IP route. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini itu ada berbagai macam kode ya. Nah, di sini L itu lokal, C itu connected. Nah, di sini connect-nya itu 10.10.10.0, lalu lokalnya itu 10.10.2 yang di sini ya, IP jalur. Nah, di sini juga ada 162.18.10.0 itu adalah IP router itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana nih? Di sini kan belum ada IP router yang ini. Gimana caranya kita memasukkannya supaya mereka saling terhubung satu sama lain? Yaitu dengan perintah IP route lalu tambahkan tanda tanya. Nah, setelah Nah, kita masuk ke router 1, lalu di sini kita tuliskan exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan IP route lalu tanda tanya. Nah, di sini ada tulisan A.B.C.D destination prefix. Nah, di sini kita memasukkan IP ini, namun IP networknya kan ini 0.1. Nah, networknya itu adalah 10.0. Dan juga nanti kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.0. Lalu kita masukkan IP jalur atau jalur mana nih yang akan dilaluinya gitu. Melalui jalur apa atau via berapa gitu. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, 162.18.10.0 yaitu adalah IP networknya. Lalu di sini dimasukkan juga subnet max-nya dan tidak lupa seperti tadi aku bilang, di sini itu ada via-nya atau jalur mana nih gitu, lewat jalur mana nih. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa lihat ya teman-teman, kita bisa lagi dengan perintah do show IP route. Apakah sudah masuk atau belum? Nah, bisa kalian lihat di sini S, artinya statik ya, teman-teman. Nah, statik. Nah, statik di sini itu sudah ada 162.18.10.0/24 dan via-nya itu via 10.10.10.2. Ini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada nih di router 1. Selanjutnya kita akan konfigurasi lagi atau kita akan memunculkan di router 2 ini, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita tulis IP route. Tanda tanyanya. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya yang di sini. IP network di sini, juga subnet max-nya, lalu IP jalurnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat ya teman-teman, kita bisa lihat lagi the show IP route. Nah, di sini bisa kalian lihat statiknya itu sudah nyala ya teman-teman. Nah, 172.16.10.0/24 via 10.10.10.1. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya mereka sudah saling terhubung ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan IP pada masing-masing PC-nya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan IP address,
untuk memasukkan subnet mask-nya. Nah, di sini default gateway-nya itu yang mana? Yaitu yang ini. Karena tadi aku bilang IP router ini itu akan berperan sebagai IP atau IP di default gateway ya teman-teman. Jadi kita memasukkan 172.16.10.1 ini itu sebagai default gateway-nya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan pada satunya lagi ya teman-teman. Nah, ini juga sudah ya teman-teman. IP ini itu berperan sebagai default gateway dan juga kita memasukkan subnet mask juga IP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan cek apakah mereka ini sudah terhubung atau belum dengan kita memberikan mereka amplop atau surat seperti ini. Nah, di sini hasilnya itu violent, tapi kita coba tekan 2 kali. Itu hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah, di sini itu kita tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Tapi aku masih kurang puas nih. Kita akan coba pakai ping ya teman-teman. Kita coba pakai ping di command prompt. Kita ping 162.18.10.2. Nah, di sini bisa lihat itunya TTL ya teman-teman, yang artinya ini sudah berhasil. Nah, mungkin segitu konfigurasi dan pembahasan modul 1 tentang routing statik. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam perkataan aku ataupun dalam penjelasan aku yang kurang jelas. Bagi kalian yang mungkin penasaran gimana kelanjutannya kalau misalkan 3 router, 4 router gitu ya, kalian boleh untuk mempelajarinya lebih dalam ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Putri Anissa Fitri. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.